Siapa sangka, seorang wanita bule asal Jerman yang sebelumnya lumpuh, rela terbang ribuan kilometer ke Indonesia demi satu harapan bisa berjalan kembali. Dan luar biasanya, setelah hanya seminggu diterapi oleh tukang urut lokal, keajaiban pun terjadi. Ia berhasil sembuh, dan sebagai tanda terima kasih, ia memberikan uang 500 juta rupiah kepada sang tukang urut. Kisah ini bukan cuma menyentuh, tapi juga jadi bukti bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Ini adalah Ena, seorang wanita muda asal Jerman yang hidupnya dulu penuh warna dan aktivitas. Ia dikenal sebagai sosok yang mandiri, ceria, dan sangat mencintai petualangan. Namun, segalanya berubah saat sebuah kecelakaan tragis menimpa Ena. Kecelakaan itu membuatnya mengalami cedera serius yang menyebabkan kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Setelah kecelakaan, Ena harus menjalani perawatan medis yang panjang dan melelahkan di beberapa rumah sakit ternama di Jerman. Ia menjalani berbagai terapi fisik dan pengobatan modern. Namun, sayangnya, kondisi Ena tidak kunjung membaik. Hari-harinya berubah menjadi perjuangan berat. Ena yang sebelumnya selalu aktif dan mandiri, kini harus bergantung pada orang lain untuk hal-hal paling sederhana seperti berjalan, bahkan berdiri. Rasa frustrasi dan keputusasaan pun mulai menguasai pikirannya. Beberapa kali ia merasa ingin menyerah, tetapi di dalam hatinya ada sebuah harapan kecil yang selalu dipertahankan, harapan untuk bisa berjalan lagi. Namun, berbagai terapi modern yang dijalani di negaranya seolah menemui jalan buntu. Dokter bahkan mengatakan peluang kesembuhan Ena sangat tipis, hampir mustahil. Di tengah kondisi itu, Ena mulai mencari informasi dan alternatif pengobatan lain, termasuk terapi tradisional yang jarang dikenal dan dipraktikkan di negaranya. Ia mendengar kabar dari seorang teman tentang seorang tukang urut di Indonesia yang memiliki keahlian unik dalam terapi penyembuhan, bahkan untuk kondisi yang dianggap sulit sekalipun. Meski terdengar asing dan penuh risiko, Ena memutuskan untuk mengambil langkah berani, terbang jauh ke Indonesia, meninggalkan segala kenyamanan dan sistem medis yang sudah dikenal, demi satu harapan terakhir, kesempatan untuk berjalan kembali. Setelah berbulan-bulan berjuang di rumah sakit dan menjalani berbagai terapi fisik di Jerman, Ena masih belum menemukan titik terang dalam kesembuhannya. Rasa putus asa terkadang menghinggapi, tapi ia tetap berusaha mencari cara lain. Suatu hari, saat berbincang dengan seorang teman lama yang pernah bepergian ke Asia, Ena mendengar cerita menarik tentang terapi tradisional yang dilakukan oleh seorang tukang urut di sebuah desa kecil di Indonesia. Temannya bercerita bahwa tukang urut tersebut dikenal dengan kemampuan luar biasanya dalam mengatasi berbagai penyakit dan keluhan fisik, termasuk kasus-kasus yang sudah dianggap mustahil sembuh oleh pengobatan modern. Awalnya, Ena merasa skeptis, bagaimana mungkin terapi tradisional bisa menyembuhkan kelumpuhan yang sudah bertahun-tahun dialaminya, tapi di saat yang sama, rasa penasaran dan harapan membuatnya terus menggali informasi lebih dalam. Ia mulai mencari testimoni dan kisah-kisah nyata dari pasien-pasien yang pernah ditangani oleh tukang urut tersebut. Banyak yang bercerita tentang kesembuhan yang mengejutkan dan perubahan positif setelah terapi dilakukan. Mendengar hal itu, Ena pun semakin yakin bahwa ia harus mencoba. Ia pun menghubungi sang tukang urut melalui kontak yang diberikan oleh temannya, lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Indonesia, sebuah keputusan besar yang dipenuhi keberanian dan harapan. Bagi Ena, ini adalah langkah terakhir. Jika terapi di Indonesia ini tidak berhasil, mungkin tak ada lagi jalan yang bisa ia tempuh. Tapi ia percaya, keajaiban kadang datang dari tempat yang tak terduga. Dengan segala persiapan dan doa, Ena pun mulai mengatur keberangkatannya ke Indonesia, meninggalkan zona nyaman dan dunia medis modern yang selama ini ia kenal. Perjalanan panjang pun dimulai dari Eropa ke Asia, dari kota besar ke desa kecil yang tersembunyi di Indonesia. Apa yang akan ia temukan di sana? Bagaimana respons tukang urut ketika pertama kali bertemu dengannya?
Semua itu akan kita saksikan di bagian selanjutnya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Ena akhirnya menginjakkan kaki di Indonesia, sebuah negara yang sangat berbeda dengan tempat asalnya di Jerman. Sesaat setelah turun dari pesawat, udara tropis yang hangat dan aroma khas Nusantara langsung menyambutnya. Suasana yang penuh warna dan ramai terasa asing, namun juga memberi harapan baru dalam hatinya. Dari bandara internasional yang sibuk, perjalanan Ena belum selesai. Ia harus melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa kecil di daerah terpencil, tempat tukang urut legendaris yang dikenal memiliki keahlian penyembuhan. Perjalanan menuju desa itu cukup menantang. Ena harus melalui jalanan berkelok, jalan tanah berdebu, dan pemandangan sawah hijau yang luas terbentang. Setiap meter yang dilalui membuatnya semakin dekat pada harapan baru. Selama perjalanan, Ena merasakan campuran perasaan lelah, gugup, tapi juga penuh keyakinan. Ia tahu, semua pengorbanan ini bukan tanpa arti. Setiap detik membawa dia lebih dekat pada kemungkinan hidup yang lebih baik. Sesampainya di desa, Ena disambut dengan hangat oleh tukang urut dan warga sekitar yang penasaran dengan kedatangannya. Tukang urut itu adalah pria paruh baya dengan wajah teduh dan senyum tulus. Sosok yang sederhana namun penuh kepercayaan diri. Momen pertemuan mereka menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan dan tantangan. Di tengah suasana desa yang tenang dan alami, Ena mulai merasakan energi yang berbeda, energi yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Warga desa, yang sehari-hari melihat kehidupan sederhana, ikut tersentuh dengan keberanian Ena yang jauh-jauh datang ke tempat mereka demi kesembuhan. Kedatangan Ena bukan hanya soal fisik, tapi juga sebuah perjalanan spiritual dan emosional, sebuah langkah berani untuk mempercayai sesuatu di luar dunia medis modern yang selama ini ia kenal. Kini, disinilah titik awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah hidup seorang wanita lumpuh, dan mungkin juga membuka mata kita semua tentang kekuatan pengobatan tradisional Indonesia. Di desa kecil itu, Ena bertemu dengan sosok yang akan menjadi kunci kesembuhannya, seorang tukang urut lokal yang sudah puluhan tahun menggeluti ilmu pengobatan tradisional. Pria paruh baya ini dikenal oleh warga sekitar bukan hanya sebagai tukang urut biasa, tapi sebagai penyembuh dengan tangan ajaib yang mampu membantu banyak orang pulih dari berbagai penyakit. Tukang urut ini menjalani praktiknya dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak menggunakan alat-alat canggih atau teknologi modern, melainkan mengandalkan teknik pijat tradisional, pemahaman mendalam tentang energi tubuh, dan pengalaman puluhan tahun yang diwariskan secara turun-temurun. Saat pertama kali bertemu Ena, ia melihat bukan hanya tubuh yang sakit, tapi juga jiwa yang penuh harapan dan keraguan. Ia menyambut Ena dengan senyum hangat, penuh percaya diri bahwa terapi yang ia lakukan bisa membantu. Mereka berdua berbincang panjang tentang kondisi Ena, riwayat kesehatannya, dan perjalanan yang sudah ditempuh sejauh ini. Tukang urut pun mulai merancang rencana terapi yang akan dijalankan selama beberapa hari ke depan. Pertemuan ini bukan hanya tentang terapi fisik, tapi juga membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai, sebuah fondasi penting dalam proses penyembuhan. Ena yang awalnya penuh keraguan mulai merasakan ketenangan. Ia mulai percaya bahwa di tangan tukang urut ini, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan harapan baru. Setelah pertemuan yang penuh kehangatan dan kepercayaan, Ena memulai perjalanan panjangnya melalui terapi tradisional yang dilakukan oleh tukang urut di desa tersebut. Setiap pagi, Ena dibangunkan untuk menjalani sesi terapi yang tidak hanya melelahkan, tapi juga menantang secara fisik dan mental. Tukang urut menggunakan teknik pijat tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, dengan fokus pada titik-titik saraf dan energi tubuh yang dipercaya dapat membantu mengembalikan fungsi otot dan saraf yang lumpuh. Proses terapi ini bukan tanpa tantangan. Ena harus melewati rasa sakit yang terkadang terasa sangat tajam. Otot-ototnya yang sudah lama tidak bergerak harus diregangkan, dan saraf-saraf yang tertekan perlahan dirangsang kembali. Beberapa kali Ena merasakan frustasi. Ada momen ketika rasa sakit terasa begitu berat, membuatnya hampir ingin menyerah. Namun, di tengah perjuangan itu, ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk terus bertahan. Hari demi hari, perlahan tapi pasti, Ena mulai merasakan perubahan kecil. Awalnya hanya sedikit sensasi yang kembali di kakinya, seperti kesemutan yang lama dinantikan. Kemudian, ia mulai bisa menggerakkan jari-jarinya yang selama ini terasa kaku. Tukang urut terus memberikan dorongan dan semangat,
meyakinkan Ena bahwa proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh jika diberikan stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Selain terapi fisik, Ena juga mulai belajar teknik pernapasan dan relaksasi yang membantu mengurangi ketegangan otot dan mempercepat pemulihan. Warga desa pun ikut mendukung dengan memberi semangat dan perhatian, membuat Ena merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Setiap langkah kecil yang berhasil dicapai Ena menjadi sumber motivasi besar, bukan hanya baginya tapi juga bagi tukang urut dan masyarakat sekitar yang menyaksikan perubahan itu. Minggu pertama terapi ini menjadi masa penuh harapan dan kerja keras, di mana Ena mulai menanam benih keyakinan bahwa kesembuhan bukan lagi sekadar mimpi. Setelah melewati proses terapi yang berat selama seminggu, akhirnya tiba saat yang sangat ditunggu-tunggu. Tanda-tanda awal kesembuhan mulai muncul. Awalnya, perubahan yang terjadi masih sangat kecil dan tampak sederhana bagi orang lain. Namun bagi Ena, setiap gerakan kecil adalah sebuah keajaiban yang memberikan harapan baru. Suatu pagi, ketika tukang urut mulai melakukan sesi terapi, Ena merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada getaran halus di kakinya yang lama terasa mati rasa. Dengan penuh konsentrasi, ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Perlahan, jari-jarinya bergerak, meskipun hanya sedikit. Gerakan itu sudah cukup membuat Ena tersenyum dengan air mata haru yang menetes di pipinya. Ini adalah momen ketika ia benar-benar merasakan bahwa perjuangan yang ia jalani tidak sia-sia. Tukang urut melihat perubahan ini dengan mata berbinar. Ia tahu, titik balik itu sudah di depan mata. Ia mulai mengajak Ena untuk berlatih lebih intensif, menggerakkan kaki dan akhirnya mencoba berdiri dengan bantuan. Hari demi hari, kemampuan Ena meningkat. Dari yang awalnya hanya bisa menggerakkan jari kaki, kini ia mulai bisa menggerakkan seluruh kaki dengan sedikit bantuan. Setiap latihan adalah perjuangan besar, penuh rasa sakit, tapi juga kebahagiaan. Warga desa yang menyaksikan perubahan ini ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka memberikan dukungan moral, memberi semangat, dan kadang ikut membantu Ena dalam latihan. Momen yang paling mengharukan adalah ketika Ena untuk pertama kalinya mencoba berdiri dengan bantuan tukang urut dan beberapa penduduk desa. Meski langkahnya masih goyah dan tak stabil, tapi itu adalah langkah nyata pertama setelah sekian lama ia terkurung dalam kursi roda. Tetesan keringat dan air mata bercampur menjadi satu, bukan hanya dari Ena, tapi juga dari orang-orang yang menyaksikan keajaiban kecil ini. Titik balik ini menjadi bukti nyata bahwa harapan dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Ena mulai yakin bahwa ia bisa berjalan lagi bukan hanya dalam mimpinya, tapi dalam kenyataan. Namun, perjuangan belum selesai, masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui sebelum kesembuhan sempurna tercapai. Tapi saat itu, semua yakin bahwa keajaiban itu benar-benar mungkin. Setelah melewati titik balik yang menggetarkan hati, Ena memasuki fase baru dalam perjalanannya, proses pemulihan yang lebih intensif dan latihan yang membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang besar. Kini, Ena tidak hanya menjalani terapi pijat tradisional, tapi juga mulai melakukan latihan fisik yang dirancang khusus untuk membantunya menguatkan otot-otot kakinya dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Setiap hari, ia bangun dengan tekad kuat untuk mencoba lagi dan lagi. Dengan bantuan tukang urut dan beberapa warga desa, Ena mulai belajar berdiri sendiri, meskipun hanya beberapa detik pada awalnya. Latihan demi latihan ia jalani dengan penuh semangat. Walau tak jarang rasa lelah dan sakit datang menyapa, namun, Ena tak pernah menyerah. Ia tahu, setiap tetes keringat dan setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Tukang urut tak hanya menjadi terapis, tapi juga pelatih dan motivator bagi Ena. Ia terus memberikan semangat dan memastikan Ena tidak kehilangan harapan. Masyarakat desa pun turut memberikan dukungan luar biasa. Mereka sering datang untuk menyemangati Ena, membantu menjaga semangatnya tetap menyala. Kehangatan dan solidaritas ini menjadi bahan bakar semangat bagi Ena untuk terus maju. Hari demi hari, kemajuan Ena semakin nyata. Ia mulai bisa berdiri lebih lama dan berjalan beberapa langkah dengan bantuan. Kakinya yang dulu lumpuh kini perlahan kembali berfungsi. Proses pemulihan ini adalah bukti nyata bahwa kesembuhan memerlukan kerja keras, kesabaran, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Ena kini semakin yakin bahwa dengan tekad dan bantuan yang tepat,
Impiannya untuk berjalan kembali bukanlah sesuatu yang mustahil. Setelah melewati perjuangan panjang yang penuh kesabaran dan ketekunan, akhirnya tiba saat yang sangat ditunggu-tunggu. Anna mampu berdiri dan berjalan kembali. Pada suatu pagi yang cerah, dengan bantuan tukang urut dan dukungan warga desa, Anna mencoba berdiri sendiri. Detik-detik itu penuh ketegangan dan harapan. Langkah pertamanya gemetar dan tidak stabil. Tapi itu adalah langkah nyata bukti bahwa keajaiban benar-benar terjadi. Air mata haru mengalir di pipi Anna. Karena setelah sekian lama merasa terkekang oleh tubuhnya sendiri, kini ia mampu merasakan kebebasan yang selama ini ia impikan. Warga desa yang menyaksikan momen ini ikut bersorak dan bertepuk tangan. Tukang urut tersenyum penuh kebanggaan, mengetahui bahwa kerja keras dan kepercayaannya membuahkan hasil. Bagi Anna, momen ini bukan sekadar soal fisik, tapi juga sebuah kemenangan besar bagi jiwa dan semangatnya. Ia membuktikan bahwa dengan keteguhan hati, dukungan, dan metode yang tepat, hal yang dulu dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Kini, Anna dapat berjalan dengan lebih stabil setiap harinya, dan hidupnya mulai kembali seperti dulu penuh dengan kebebasan bergerak dan harapan baru. Ini adalah kisah yang menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, meskipun tantangan terlihat sangat berat. Sebagai ungkapan terima kasih yang tulus atas kesembuhannya, Anna memberikan sebuah hadiah yang tak terduga kepada tukang urut yang telah berjasa besar dalam hidupnya, uang senilai 500 juta rupiah. Hadiah ini bukan sekadar materi, tapi simbol dari rasa syukur yang mendalam, penghargaan atas keahlian, ketulusan, dan dedikasi sang tukang urut yang telah mengubah hidup Anna. Momen penyerahan ini menjadi sangat emosional. Tukang urut yang selama ini hidup sederhana tak pernah membayangkan akan menerima penghargaan sebesar ini. Ia meneteskan air mata haru dan mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam. Warga desa ikut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas keberhasilan ini. Kisah Anna dan tukang urut ini menjadi inspirasi yang membuktikan bahwa kesembuhan dan kebaikan bisa datang dari tempat yang sederhana dan tak terduga. Anna pun menyampaikan pesan penting, jangan pernah berhenti berharap dan berjuang, karena keajaiban bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih sudah menyaksikan kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana saja. Cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan, ada harapan dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu percaya pada keajaiban hidup.